Shalom, ya, puji Tuhan, Bapak Bapak yang dikasih Tuhan, puji syukur kehadapan Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita boleh kembali beribadah, ya, walau masih online, ya, walau masih online, biarlah kita tetap tekun, kita tetap setia, ya, memang keadaan memaksa kita untuk beribadah di rumah masing-masing demi keselamatan dan kesehatan kita masing-masing, ya. Kita akan segera masuk dalam firman Tuhan. Mari saya undang kembali kita untuk berdoa, ya. Bapa dalam surga, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan atas kasih kemurahan-Mu. Pada hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Kami boleh bersorak-sorai untuk meninggikan Engkau Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Saatnya sebentar kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Sebelumnya Tuhan siapkanlah hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan. Mungkin juga kami hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau masih ada hal-hal yang kurang benar, ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk menjadi saluran berkat bagi umat-Mu. Terima kasih, berkati semua jemaat-Mu, pelan-pelan Tuhan, terlebih juga tim yang merekam, kiranya Tuhan memberkati. Alat-alat yang digunakan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin, amin. Ya, puji Tuhan Bapak-Bapak yang dikasih Tuhan, kita akan segera masuk dalam firman Tuhan, ya. Beberapa minggu saya sampaikan tentang tokoh-tokoh ataupun ya para rasul, para nabi yang patut kita teladani, ya. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan tentang Rasul Petrus, ya. Sebelum dan sesudah dipenuhi Roh Kudus, ya, menjadi teladan bagi kita semuanya. Kemudian saya sampaikan juga tentang teladan dari Rasul Paulus, ya, di mana seorang hamba yang luar biasa di dalam melayani Tuhan. Ada banyak hal yang harus atau patut kita teladani, ya. Dan pada hari ini, Ibu Bapak kasih Tuhan, kembali saya akan membahas atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang boleh dikatakan hamba Tuhan yang dengan nilai A+, ya. Ujian apapun paling tinggi nilainya itu A. Tetapi ada satu hamba Tuhan, ini mendapat nilai A+, dan yang memberikan adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Ibu Bapak yang kasih Tuhan, ya, seseorang atau lembaga kalau mempunyai suatu kelebihan, keunggulan, ya, mengungguli yang lain, ya, akan mendapatkan reward atau penghargaan, ya, dari lembaga ataupun negara, ya. Misalkan di Indonesia beberapa waktu yang lalu ada Kalpataru, ya, yang unggul dalam hal katakanlah lingkungan hidup gitu, ya. Juga MURI, ya, itu menilai orang-orang yang punya rekor, ya, Museum Rekor Indonesia. Dan kalau tingkat dunia mungkin Guinness Book of Record, ya. Ibu Bapak dikasih Tuhan, demikian juga banyak para hamba Tuhan, rasul-rasul yang tercatat dalam Alkitab dengan berbagai prestasi-prestasi yang luar biasa, ya. Ya. Banyak, ya, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, banyak rasul-rasul yang luar biasa. Tetapi Ibu Bapak dikasih Tuhan, ada satu pribadi, ya, satu pribadi yang mendapatkan penghargaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Dan boleh saya katakan bahwa Tuhan memberi nilai A+, ya. A+, ya, orang ujian itu A, ya. Ya. Ada AB, ada B, ada C, kan gitu, ya. Tetapi ini memberikan nilai A+, luar biasa. Berarti dia lebih daripada cum laude, kan gitu. Semua cum laude lebih lah, ya. Di sini siapa Ibu Bapak yang dikasih Tuhan? Ya, siapa mungkin bisa menebak di hati masing-masing, di rumah masing-masing, ya.
Tak lain dan tak bukan dia adalah Yohanes Pembaptis, ya. Seorang pribadi yang luar biasa, ya. Di dalam Lukas 7 ayat 28, Yesus itu berkata demikian. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan perempuan, tak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes. Ya. Ini kan suatu pernyataan yang luar biasa, ya. Di antara semua yang dilahirkan oleh perempuan, ya. Saya yakin tidak ada kita yang di sini, saudara dan lain sebagainya, yang dilahirkan oleh seorang laki-laki, ya. Semua ibu kita adalah perempuan. Dan Yesus mengatakan, di antara mereka yang dilahirkan perempuan, tak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes. Artinya Tuhan Yesus memberi jempol yang luar biasa. Ya, reward, penghargaan. Tidak ada yang seperti Yohanes, tidak ada yang lebih besar. Makanya saya beri judul khotbah saya, hamba Tuhan dengan nilai A+. Ya. Karena tidak ada yang menandingi, ya. Orang cum laude, ya, di perguruan tinggi seringkali tidak satu, ya, beberapa yang cum laude, ya. Ya. Tetapi di sini tak seorang pun, kata Yesus, ya. Tidak seorang pun, ya, di antara mereka yang dilahirkan seorang perempuan lebih besar dari Yohanes, ya. Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita pelajari, ya. Mengapa Tuhan memberi nilai A+, ya. Kalau kita ujian ya, kalau nilainya 100 semua ya A kan gitu ya. Kalau ada sing 90, 85 begitu nilainya AB kan gitu ya. Ini A+, berarti luar biasa. Pasti ada kriteria, ya. Pasti ada alasan kenapa Tuhan memberikan penghargaan yang luar biasa. Ya, mari kita pelajari dengan seksama mengapa Tuhan memberikan nilai A+ kepada Yohanes Pembaptis. Ya, bukan karena sepupu, bukan karena siapa. Tidak ada bagi Tuhan, ya. Tentang hal-hal yang subjektif, semuanya objektif penilaiannya, ya. Yang pertama, Bapak dikasih Tuhan, alasan. Ya, kalau kita pelajari alasan apa Tuhan memberikan nilai yang luar biasa kepada Yohanes Pembaptis. Yang pertama, ya, dia adalah orang yang sangat rendah hati. Dia merasa bukan apa-apa, ya. Bukan apa-apa, dia hanya suara yang di padang gurun, ya. Bukan dia yang dipromosikan, ya. Bukan dia yang ditinggikan, dia hanya mempersiapkan jalan bagi Tuhan, ya. Dia bukan apa-apa, dia merasa bukan apa-apa. Dia hanya suara di padang gurun, ya. Artinya tidak ada nilainya sebetulnya, ya. Dia begitu rendah hati, ya. Kita baca saja di dalam kitab Injil Matius, ya. Matius 3, pasal 3 yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya dialah yang dimaksud oleh Nabi Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Jadi Bapak dikasih Tuhan. Ia hanya seorang petugas, ya. Katakanlah kalau satu perusahaan, ya, perusahaan industri gitu ataupun perdagangan, dia hanyalah petugas, mungkin seorang marketing, ya, yang mempromosikan produk dari industri ini. Apakah industri garment, apakah ini industri manufaktur, industri mobil, ya. Dia hanya sales, ya, marketing yang mempromosikan barang-barang tersebut, ya. Artinya apa? Yang penting itu perusahaannya, pabriknya, mereknya, bukan dia, ya. Ya, kalau sudah selesai sudah, ya. Yang terkenal mereknya, ya, merek tertentu misalkan, ya. Ya, merek itu produknya macam-macam barang lah, ya. Mungkin ya pecah belah, mungkin ada alat ukur, ya, alat berat dan sebagainya. Seorang marketing berusaha mempromosikan, ya. Tetapi yang dipromosikan adalah barangnya, adalah perusahaannya, bukan mempromosikan dirinya sendiri. Kalau tugasnya selesai, selesailah, ya. Bila perlu mungkin diberhentikan sang sales, ya, sang marketing. Tetapi produknya tetap berkibar, ya. Bu Bapak dikasih Tuhan,
ya. Yohanes, ya, dia tidak ingin terkenal, dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Siapa? Kedatangan Tuhan Yesus, Mesias, ya. Dia seperti suara yang di padang gurun, ya. Bapak dikasih Tuhan, ya, mempromosikan produk. Ya kalau zaman pemilu mungkin jurukam gitu, juru kampanye. Dia mempromosikan pasangan presiden A, wakil presiden B, ada yang mempromosikan presiden C, kan gitu ya. Juru kampanye mempromosikan calon presiden. Kalau presiden sudah jadi presiden, jurukam selesai tugasnya, ya. Selesai, ya. Ibu Bapak kasih Tuhan. Demikian Yohanes Pembaptis. Dia merasa dia bukan apa-apa. Dia hanya suara. Dia hanya suara yang berseru-seru di padang gurun, ya. Ibu Bapak yang kasih Tuhan. Dia tidak mempromosikan dirinya sendiri, tetapi mempromosikan, ya, mempersiapkan jalan akan datangnya Sang Mesias, ya. Bapak yang dikasih Tuhan, ini pasti dilihat, diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga keluar pernyataan, tidak ada seorang di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan lebih besar dari Yohanes. Ini alasan yang pertama yang saya temukan. Kemudian Ibu Bapak yang kasih Tuhan, ya. Yang kedua, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, ya. Di sini alasan kenapa Tuhan memberi nilai yang luar biasa. Dia adalah pribadi yang punya kehidupan atau gaya hidup yang sederhana, ya. Yang sederhana, ya. Dia bukan yang orang yang bermewah-mewah, orang yang kepingin terkenal. Dia kehidupannya sederhana. Padahal fungsinya penting, sangat penting, ya. Sangat penting, ya. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Penting. Tapi dia tetap seorang pribadi yang sederhana, ya. Kenapa dikatakan sederhananya? Tinggalnya di padang gurun, ya. Kalau sekarang seorang hamba Tuhan yang terkenal, kalau kita ngundang pasti, ya, dia pasti minta penginapan, hotel, bintang 5, ya. Pesawatnya kelas bisnis, kan gitu ya. Ibu Bapak dikasih Tuhan. Tetapi Yohanes Pembaptis seorang pribadi yang sangat sederhana. Dia tinggal di padang gurun, ya. Dikatakan makanannya madu hutan, katanya, ya. Kita baca saja di dalam Matius 3 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan, ya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya adalah belalang dan madu hutan, ya. Bapak yang dikasih Tuhan, Yohanes Pembaptis adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi kesederhanaannya yang membuat Tuhan itu kagum. Bangga akan satu pribadi ini, ya. Dikatakan tinggalnya di padang gurun, ya. Bayangkan Ibu Bapak dikasih Tuhan, ya. Kemudian pakaiannya memakai jubah bulu unta. Bukan kain sutra ungu atau jubah kebesaran, bukan. Sederhana, pakai kulit bulu unta, ya. Dikatakan di sini apalagi tadi, ya. Kecuali memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, ya. Mungkin ya kulit sederhana, ya. Bukan LV gitu ya. Kalau sekarang LV, ya. Ya ikat pinggang LV itu puluhan juta, ya. Puluhan juta, ya. Ibu Bapak dikasih Tuhan. Mungkin ya kulit dipotong saja untuk ikat pinggang, ya. Dikatakan makanannya apa? Belalang dan madu hutan, ya. Makanannya belalang, ya. Bukan katakanlah yamsa, capcay, ya. Ataupun hal-hal yang mewah, ya. Makanannya belalang, ya. Belalang dan madu hutan, ya. Saya yakin bahwa zaman itu mungkin penggorengan dan lain-lain mungkin ya belum, paling dibakar mungkin, ya. Belalang ini dibakar, dimakan, ya. Seorang yang sederhana, padahal dia hamba Tuhan yang besar, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tetapi dia pribadi yang punya kehidupan yang sangat sederhana, ya. Tinggal di padang gurun, makanannya belalang dan madu hutan, pakaiannya, ya, jubah bulu unta, ya. Ibu Bapak dikasih Tuhan,
Ini pribadi yang luar biasa, ya. Dia seorang pribadi yang sangat sederhana, ya. Kemudian Bapak yang kasih Tuhan, yang ketiga, ya, dikatakan kecuali sederhana, dia pribadi yang sangat rendah hati. Bukan hanya rendah hati, tetapi sangat rendah hati, ya. Dia tidak mau menonjol ataupun menyombongkan diri, ya. Ini patut, ya, bagi ibu bapak, saudara, terutama saya, ya, harus kita teladani. Sebagai hamba Tuhan di sini, dia tidak mau menonjol, dia tidak mau menyombongkan diri, dia rendah hati, ya. Katakanlah di sini tidak ada, dia tidak seorang yang bukan gila hormat, begitu ya. Harus disanjung, harus dihormati. Kalau ditinggal tersinggung dan lain sebagainya, ya. Tetapi di sini dia pribadi yang rendah hati, ya. Dia berkata, dia yang datang, yang akan datang, maksudnya Yesus, lebih berkuasa darinya, ya. Bahkan Yohanes berkata, ia tidak berlayak untuk melepas kasutnya. Dia sangat menghargai, ya, Tuhan Yesus, ya. Sebagai juru selamat ini, dia sangat menghargai, ya. Matius 3:11, demikian bunyi firman Tuhan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, ya. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa, dikatakan. Lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepas kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, ini kan luar biasa. Dia pribadi yang sangat rendah hati, tidak sombong, ya. Padahal dia datang duluan, harusnya dia kan yang terkenal, lebih terkenal. Tapi dia katakan bukan, ya. Dikatakan aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang akan datang kemudian, maksudnya Tuhan Yesus, ya. Ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa, dikatakan lebih berkuasa daripadaku, aku tidak layak melepas kasutnya. Ya. Yohanes mengatakan bahwa orang yang datang, yang kemudian, yang di belakangnya dia, yang menyusul ini, lebih berkuasa daripada Yohanes Pembaptis. Ya. Bahkan dia katakan, aku melepas kasutnya saja tidak layak. Berarti dia sangat meninggikan Tuhan. Ya. Dia sangat menghormati Tuhan. Ya. Sangat menghormati. Ya. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Ini hal yang luar biasa, ya, yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dia seorang pribadi yang sangat rendah hati, ya. Kemudian juga ibu bapak yang menunjukkan dia sangat rendah hati, ya. Pada saat Yesus minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia berkata, akulah yang perlu dibaptis olehmu, bukan aku membaptis kamu. Dia merasa bahwa dia tidak layak, begitu ya. Matius 4 ayat 14, saya bacakan saja, demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya. Maksudnya waktu Yesus di sini minta dibaptis, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Ya, sungguh luar biasa. Ya, dia tidak merasa bahwa, wah aku paling berkuasa. Enggak, ya. Tuhan Yesus yang lebih berkuasa, yang datang kemudian lebih berkuasa. Dan Yohanes sebagai hamba Allah, ya, dia sangat menghormati Tuhan Yesus. Ya, Bapak, kerendahan hati ini dilihat dari dua ayat yang kita baca tadi. Ya, dia katakan yang pertama tadi ya, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi yang kemudian akan lebih berkuasa daripadaku, dan akan membaptiskan dengan Roh Kudus dan api. Dan yang kedua di sini dikatakan pada waktu Yesus mau minta dibaptis, di sini Yohanes mengatakan, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Bapak yang kasih Tuhan, sungguh luar biasa. Mari kita pelajari, kita teladani seorang hamba Tuhan yang luar biasa ini. Ya, sekali lagi, mungkin saudara berpikir, oh ini khotbahnya untuk hamba Tuhan, enggak? Ya, saya selalu menganggap bahwa seluruh jemaat
Bethesda Gateway adalah pelayan Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Allah. Karena visi gereja kita adalah keluarga yang melayani. Ya, memang porsinya masing-masing, talentanya masing-masing. Kita bisa melayani di rumah kita, di tetangga kita, di tempat kita masing-masing. Dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah siapkan untuk kita semuanya. Ya, Ibu Bapak dikasih Tuhan. Kemudian yang keempat. Yohanes adalah seorang hamba yang sangat taat. Sangat taat. Dia benar-benar menghormati otoritas yang ada di atasnya. Dia taat dan menurut apa yang Tuhan Yesus katakan. Saat Yesus menyuruh membaptisnya, dia lakukan dengan sukarela dan sukacita. Akhirnya Tuhan Yesus itu mengatakan pada Yohanes, Matius 4 ayat 15, Demikian bunyi firman Tuhan, Lalu Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Memang Yohanes tidak bersedia awalnya, bukan karena dia tidak mau, tetapi merasa tidak berlayak. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang punya luar biasa, yang punya integritas yang luar biasa. Dia turun ke dunia untuk menggenapi janji Bapa, untuk menjalankan perintah Bapa dengan sepenuh hati. Makanya di sini Bapak dikasih Tuhan, di dalam Matius 4 ayat 15 mengatakan demikian. Lalu Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Biarlah itu terjadi, Yohanes. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Tuhan Yesus mengatakan ini kehendak Allah. Lakukan. Lakukan. Baptis aku. Ini kan perintah. Perintah. Kemudian dan Yohanes pun menurutinya. Dan Yohanes pun menurutinya. Ibu Bapak dikasih Tuhan. Seringkali juga kita lihat dalam satu film, mungkin film perang yang saya suka Pada saat mungkin seorang komandan terkena tembak dan dia tidak bisa bergerak banyak. Seringkali anak buahnya pasti berusaha menolongnya, berusaha menjaganya, berusaha mendampinginya. Bapak yang dikasih Tuhan. Seperti waktu perang Midway Jepang musuh Amerika. Pada waktu itu panglima daripada Jepang ini merasa bahwa aku harus mati. Aku harus tenggelam dengan kapal ini. Anak buahnya ikut semua. Dia katakan, enggak, kalian masih muda. Biarlah aku dengan beberapa teman ini yang tenggelam. Tetap enggak mau. Akhirnya panglima ini ngomong, ini perintah, dia bilang gitu. Perintah. Tinggalkan kapal dan kembali. Kembali. Jangan ikut saya. Tinggalkan kapal. Ini perintah. Sebetulnya dalam hatinya ingin mendampingi panglimanya. Tetapi ini perintah. Akhirnya dia nurut, dia tinggalkan kapal dan singkat cerita, kapal yang ditumpangi oleh Panglima Angkatan Laut Jepang ini ditenggelamkan. Demikian juga Ibu Bapak kasih Tuhan. Seharusnya Yohanes tidak berlayak. Tapi ini karena perintah daripada Tuhan Yesus. Yohanes melakukan, menurutinya dengan sepenuh hatinya. Ibu Bapak, makanya ini Yohanes ini adalah seorang pribadi yang taat. Jadi beberapa hal Ibu Bapak yang dikasih Tuhan yang kita sudah pelajari tadi. Kenapa Tuhan Yesus memberikan nilai yang luar biasa? Yang pertama dikatakan Yohanes ini merasa bukan apa-apa. Dia hanya suara di padang gurun. Kemudian dia adalah seorang pribadi yang sederhana. Tinggal di padang gurun, makanannya belalang, madu hutan, pakaiannya adalah bulu unta. Pakaiannya pakai bulu unta, ikat pinggangnya kulit
dan makanannya belalang dan madu hutan. Sederhana. Kemudian dia adalah pribadi yang rendah hati, ya. Dia yang datang kemudian, maksudnya Yesus adalah lebih berkuasa daripada aku, ya. Kemudian yang keempat tadi, dia adalah pribadi yang taat, ya. Dia yang taat, ya. Ibu Bapak kasih Tuhan, sungguh hal yang luar biasa, ya. Makanya Tuhan Yesus sangat menghargai, ya. Sangat menghargai Yohanes. Dan saya katakan Tuhan Yesus memberi nilai A+, ya. Ya. Bapak, ini kalau kita pelajari tidak hanya yang kita baca di ayat yang ke-28. Ayat yang sekarang saya ulang saja, ada dua hal penilaian Tuhan. Yang pertama di dalam Lukas 7 ayat 26, ya. Dia katakan Yohanes lebih dari seorang nabi, ya. Ada nabi, ada rasul. Yohanes lebih dari seorang nabi. Makanya Yesus sangat menghargai dan memberikan penghargaan ini, ya. Penghargaan A+, ya. Dia katakan apa? Di sini Lukas 7 ayat 26, jadi untuk apakah kamu pergi? Nah, kata Yesus ini, melihat nabi, benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih dari nabi. Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Yohanes lebih dari nabi. Ini kriteria di mana Tuhan memberi nilai A+, ya. Tadi syarat-syaratnya, kemudian ini rewardnya, penghargaannya, ya. Penghargaannya dikatakan Yohanes lebih daripada seorang nabi. Ya, yang kemudian yang kedua tadi yang sudah kita baca, ya. Di dalam Lukas 7 ayat 28. Ini penghargaan ataupun ya statement daripada Tuhan, ya, rewardnya. Lukas 7 ayat 28 mengatakan demikian, aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes, ya. Tidak ada yang lebih besar dari Yohanes, yang dari ayat yang 20, tidak ada, intinya tidak ada yang lebih besar daripada, dia lebih besar daripada nabi, ya. Kan luar biasa, ya. Ibu Bapak, selain kasih Tuhan, ini hal yang luar biasa, yang perlu saudara dan saya ingat, kita cermati, kita teladani, sehingga saudara dan saya juga bisa dapat reward daripada Tuhan, ya. Penghargaan manusia sangat terbatas, ya. Penghargaan dari manusia seringkali lenyap begitu saja dengan berlalunya, ya, berlalunya zaman, ya. Tetapi penghargaan dari Tuhan itu luar biasa, ya. Mari kita teladani Yohanes Pembaptis ini, pribadinya, karakternya, tutur katanya, semuanya mencerminkan dia seorang hamba yang benar, taat dan rendah hati, ya. Ibu Bapak dikasih Tuhan, sedikit saya singgung ada pribadi lain sebetulnya yang mendapat nilai plus oleh Tuhan, ya. Dalam bidang iman ini, ya. Dalam bidang iman, ya. Siapa dia? Dia adalah perwira Kapernaum, ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, ya, di dalam Lukas 7 ayat 9 mengatakan, Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel, ya. Tuhan Yesus teliti kok, ya. Bidang iman ini, yang bidang ini, semua mendapat nilai, mendapat penghargaan daripada Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ya, pertanyaannya itu, ya. Jadi sebagai utusan Tuhan, Yohanes adalah pribadi yang sederhana. Dia diutus mendahului Tuhan Yesus. Dia pribadi yang sederhana, rendah hati, dan meninggikan Tuhan dalam segala hal. Dan taat sepenuh akan perintah Tuhan. Sehingga Yesus memberikan nilai A+. Ya, Ibu Bapak dikasih Tuhan. Kalau kita sekolah, kuliah, paling tinggi A, ya, paling tinggi. Tetapi Yohanes Pembaptis dapat lebih dari A. Ya, karena tidak ada yang lain. Ya, tidak ada di antara yang mereka dilahirkan perempuan lebih besar daripada Yohanes. Pernyataan selanjutnya tadi dikatakan dia lebih daripada seorang nabi, ya. Jadi penghargaan yang luar biasa, ya. Oleh karena itu Ibu Bapak dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan?
Bagaimana kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ya. Sudahkah kita meneladani Yohanes Pembaptis, ya? Apakah kita pribadi yang rendah hati? Apakah kita pribadi yang sederhana? Apakah kita yang loyal dan taat kepada Tuhan? Ya. Apakah kita terus meninggikan Tuhan? Ya, atau sebaliknya? Kita sombong, kita tidak meninggikan Tuhan, kita tidak rendah hati, kita meninggikan diri sendiri dan lain sebagainya, ya. Atau kita merasa paling penting di gereja ini, ya, sehingga kita mungkin merasa, oh kalau tidak ada saya, gereja ini runtuh. Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita teladani Yohanes Pembaptis. Dia seorang pribadi yang rendah hati. Aku hanya suara di padang gurun yang berseru-seru mempersiapkan jalan bagi Tuhan, ya. Demikian juga saudara dan saya, kita dia alat-alat Tuhan, ya. Tuhan katakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, ya. Jadi kita ini adalah utusan saja. Kita ini adalah hamba saja, hamba Tuhan. Oleh karena itu Ibu Bapak dikasih Tuhan, lewat firman Tuhan pada hari ini, mari kita belajar meneladani, ya. Kalau kita berwaktu lalu mempelajari, meneladani Rasul Petrus, kemudian kita mempelajari, meneladani Rasul Paulus. Hari ini kita belajar tentang apa yang dilakukan dan karakter daripada Yohanes Pembaptis, ya. Kiranya kalau kita bisa meneladani, Tuhan akan memberikan reward, penghargaan juga untuk kita, ya. Puji Tuhan, Bapak dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan suci. Saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus sendiri boleh memberikan kita pencerahan, mengerti, merenungkan, mengerti, dan melakukan. Mari kita teladani pribadi hamba-hamba Tuhan, pendahulu kita yang sungguh sangat luar biasa, ya. Mari kita berdoa, ya. Bapa dalam surga, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh kembali mendengar apa kata firman Tuhan tentang seorang pribadi, yaitu Yohanes Pembaptis. Seorang pribadi, seorang hamba Allah, utusan Tuhan yang sangat luar biasa, yang membuat Tuhan bangga dan memberikan reward atau penilaian yang luar biasa, A+. Ya. Tuhan, terima kasih. Kiranya kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu boleh meneladani, mencontoh sehingga hidup kami boleh mencerminkan kami adalah hamba-hamba Allah, pelayan-pelayan Tuhan, hanya alat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau Tuhan. Terima kasih, ampuni kami, manakala kami sombong atau tinggi hati. Ajar kami terus rendah hati Tuhan. Makin hari, makin serupa dengan Kristus. Di mana Engkau juga memberikan teladan. Engkau seorang anak Allah, Raja di atas segala raja. Turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba. Dan taat sampai mati. Terima kasih Bapa dalam surga. Saatnya juga kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Di mana kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami boleh mengenang akan karya salib. Karya yang luar biasa yang Tuhan sudah lakukan untuk menebus kami. Orang-orang berdosa ini Tuhan. Sebelum kami makan minum tubuh dan darah Kristus. Kiranya Tuhan Engkau koreksi hati dan pikiran kami. Kuduskan kami kalau ada hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan bersihkan kami, ampuni kami. Kuduskan dan layakkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih, kami juga berdoa untuk umat-Mu, domba-domba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan, semuanya. Kiranya kami boleh sama-sama untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih, Bapa dalam surga, kami serahkan doa kami, hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak dikasih Tuhan, kita sudah sama-sama dengar firman Tuhan dan kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus, ya. Saya harapkan Ibu Bapak, Saudara di rumah masing-masing saling melayani, ya, mempersiapkan hosti dan anggur masing-masing, ya. Kita berikan waktu Ibu Bapak untuk mempersiapkan diri dan bagi yang sudah siap, saya undang untuk bangkit berdiri, ya.
Dari barat kau meluluhkan dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, Bu Bapak sudah siap semuanya. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti atau hosti ini. Dan mari kita kenang sejenak karya salib di mana Tuhan Yesus menderita. Dia dimahkotai duri, dicambuk, bahkan dipaku di kayu salib. Bukan karena kesalahan atau pelanggarannya, tetapi semata-mata karena kasih-Nya kepada saudara dan saya. Sehingga Dia gantikan kita. Seharusnya kitalah yang disalibkan, tetapi Dia rela mati untuk kita. Bu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan. Setelah bacaan firman Tuhan, kita aminkan dan kita makan dengan percaya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ibu Bapak, saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini, bukankah ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin.
dalam nama Tuhan Yesus. Kita makan dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari kita angkat cawan minuman ini di atas kepala kita. Inilah darah Kristus. Inilah darah anak domba Tuhan yang tercurah di Golgota. Darah yang menebus dosa saudara dan saya. Lewat darah Kristus, segala penyakit dilalukan, segala persoalan diselesaikan. Dan kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Bu Bapak, saudara kasih Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan, setelah bacaan firman Tuhan. Kita aminkan dan kita minum dengan percaya. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan minuman yang atasnya kita naikkan syukur ini? Bukankah ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan percaya. Mari kita sembah Dia. Kita ucapkan syukur pada Tuhan. Oh haleluya. 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 Buat pengorbananmu, Kasih-Mu Tuhan. besar Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Syukur. Haleluya. 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 Yala wala wala wasik yala wala. Yala wasik yala wala wala wasik yala wala wala wasik yala wala wala wala. Yala wala wala wasik yala wala 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 wala. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga atas persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah-Mu. Kami ada dalam Tuhan. Tuhan ada dalam hidup kami. Kalau kami percaya, kalau kami manunggal dengan Tuhan, apapun persoalan kami, Tuhan selesaikan. Yang sakit sudah disembuhkan, susah dihiburkan, yang kekurangan Tuhan mencukupi. Terlebih itu kami percaya Tuhan, siapapun kami, tutup bungkusan kuasa darah-Mu Tuhan. Tidak ada satupun jemaat Bethesda Gateway, ataupun peserta ibadah ini dimanapun berada, semuanya dilindungi oleh kuasa darah daripada anak domba yang suci. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak silahkan duduk sebentar, saya akan berikan beberapa pengumuman ya. Kita masih tetap online. Sebetulnya tanggal 20 kemarin kita akan memulai ibadah onsite, tetapi perkembangan pandemi ini sungguh
sangat mengkhawatirkan ya. Melonjak hari demi hari dan sudah mencapai 21.000 ya. Ya pada tanggal berapa ya, awal bulan ya. Sudah 21.000 ya. Sebelum awal bulan, akhir bulan Mei ya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita tetap ibadah online ya. Jadi tetap Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, tetap ya ikuti protokol kesehatan dengan ketat ya. Tetap jaga jarak ya, pakai masker ya. Cuci tangan dengan sabun dan jauhi kerumunan ya. Jadi bagi yang tidak berkepentingan, biarlah tinggal di rumah saja ya. Karena rumah sakit di seluruh Jawa ini sudah penuh, tidak hanya Surabaya. Penuh sampai di Selasar, sampai ditolak ya. Berkeliling rumah sakit, dari rumah sakit ke rumah sakit, tidak ada rumah sakit. Jadi Ibu Bapak jaga kesehatan masing-masing. Dan puji Tuhan, Ibu Bapak dikasih Tuhan, kalau beberapa waktu yang lalu kita dapatkan kuota itu 98 orang vaksin. Dan saat ini kita sudah di ACC, untuk jemaat ada 150 slot ya. Jadi jemaat yang belum mendaftar atau belum vaksin, segera manfaatkan ya. Manfaatkan ya, banyak orang mencari vaksin, lari ke Jakarta, lari ke Bali untuk mendapatkan vaksin. Mereka mengeluarkan jutaan untuk bayar pesawat. Tapi biarlah ya, puji Tuhan, gereja kita diberkati oleh Tuhan. Ya, beberapa gereja mengajukan vaksinasi masih belum di ACC. Tapi gereja Bethesda Gateway dapat berkat Tuhan sehingga kita dapatkan slot lagi 150. Jadi segera daftarkan ya. Segera daftarkan dan kita segera minta jadwal untuk vaksinasi ya. Biarlah kesempatan ini Ibu Bapak, Saudara manfaatkan ya, benar-benar manfaatkan. Kalau sampai hari ini ada orang yang tidak percaya ada corona. Aduh, kadang-kadang kita ini gak habis pikir. Ada yang tidak percaya dengan vaksin ya. Saya lewat kesempatan ini, corona itu ada. Dan vaksin itu sangat perlu ya. Jadi jangan lewatkan. Yang belum vaksin, vaksin segera ya. Vaksin segera, dan gereja punya fasilitas, diberi fasilitas sama Dinkes Kabupaten Sidoarjo, manfaatkan dan daftarkan diri bagi yang belum mendaftarkannya ya. Kiranya saya tetap berdoa semua jemaat dilindungi oleh Tuhan ya, sehingga tidak ada satupun kita atau keluarga kita yang terpapar COVID-19. Ibu Bapak, mari kita saling mendoakan sehingga kita boleh tetap sehat, tetap bisa beribadah dan melayani Tuhan ya. Jadi Bapak yang dikasih Tuhan, tetap berdoa juga untuk anak-anak kita yang masih belum bisa tatap muka, kiranya boleh tekun juga dalam belajar ya. Berdoa untuk pemerintah kita ya, supaya pemerintah kita segera bisa mengatasi COVID ini dengan secepat-cepatnya ya. Ibu Bapak ingat varian Delta ini berapa persen, hampir 300% mungkin ya, kecepatan untuk menularnya ya, dan keganasannya. Untuk itu waspada ya, tetap berdoa, jaga kesehatan ya, makan dengan gizi yang baik, minum vitamin dan berolahraga ya. Tapi jangan lupa kita juga baca firman Tuhan dan berdoa ya. Itu saja pengumuman dari saya, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Saya undang Ibu Bapak kembali berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Ya. Amin.
Kami naikkan syukur dan terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga atas selesainya ibadah kami hari ini. Sungguh kami mengucap syukur, Engkau telah pimpin ibadah kami mulai awal, pertengahan, hingga selesainya. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Tuhan memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Memberkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, worship leader, singer, pemusik, dan tim perekam. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk umat-Mu, Tuhan, apapun, dimanapun mereka berada, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga tidak satu pun jemaat-Mu, gereja Bethesda Gateway, dan keluarga terpapar COVID-19. Semuanya dalam keadaan sehat. Semuanya Tuhan berikan imun yang kuat, yang tinggi, dan ajar kami terus melakukan protokol kesehatan dengan seketat-ketatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa kalau ada yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan oleh Tuhan. Yang susah dihiburkan, yang kekurangan Tuhan mencukupinya. Memberkati anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah, di bangku kuliah, untuk tetap tekun di dalam belajar. Yang bekerja, berkati pekerjaan mereka. Tuhan, demikian juga kami berdoa untuk seluruh rangkaian ibadah kami sepanjang minggu ini. Tuhan juga memberkati. Memberkati pemerintah kami, Bapak Presiden sampai aparat yang terendah. Kiranya boleh membawa negeri ini menuju masyarakat adil dan makmur dan dapat menyelesaikan COVID-19 dengan secepat-cepatnya. Terima kasih Bapak dalam surga. Saatnya kami mau akhiri ibadah kami pada hari ini. Sebelumnya kiranya turunkanlah berkat-Mu atas kami. Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akhiri ibadah kita hari ini dengan berkat daripada Tuhan. Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, memberkati usaha dan pekerjaan saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.